Smart School, generasi smart, karakter cerdas. Oke, hari ini kita akan bacaan dan menulis. Kira-kira, nah di sini kita bisa lihat ada teks ya. Teksnya ini tentang, pasti ada yang suka ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Soal pertama, kalimat sumbang dalam teks tersebut terletak pada, oke, di sini ada kata-kata kalimat sumbang. Maksudnya apa sih kalimat sumbang itu? Apakah kalimat bisa menyatu terus suaranya tidak bagus? Kata sumbang yang dimaksud di sini bukan berarti hal yang tidak baik, ya. Di sini sumbang bisa diartikan sebagai kalimat yang tidak padu. Atau tidak konsisten. Nah, sebenarnya kalimat sumbang ini sama saja dengan kalau kita mempraktikkan yang namanya kalimat efektif, ya. Nah, masih ingat dong ya bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif. Kalimat efektif yang paling pertama itu kan dia terdiri dari subjek predikat. Sesuai dengan EYD, KBBI saling berhubungan antar kalimat jika dia berada dalam sebuah paragraf. Tidak boros, tidak pleonasme, tidak bermakna ganda, diksinya tepat dan masuk akal. Di soal ini, dia sudah langsung menggunakan kalimat sumbang. Meskipun yang paling utama dalam sebuah kalimat efektif tetaplah subjek predikatnya, kalau soalnya sudah meminta seperti itu, adik-adik langsung cari dari nomor 4. Saling berhubungan antar kalimat. Loh, kenapa? Nah, kenapa? Karena seringkali kalimat sumbang itu dia punya subjek predikat. Dia tetap sesuai dengan EYD, tetap sesuai dengan KBBI, tetapi ketika masuk ke dalam sebuah paragraf, dia malah tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat. Dia minta di kalimat 1, 2, 4, 7, dan 8. Sekarang kita lihat kalimat 1. Salah satu jenis pisang yang paling sering dikonsumsi adalah pisang kepok. Oke, kita tidak bisa menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang tidak padu karena dia langsung di awal paragraf. Malah bisa jadi kalimat ini adalah kalimat utamanya. Kalau begitu, kita simpan dulu. Lalu kalimat berapa? Di kalimat 2. Selain memiliki rasa yang enak, ini juga memiliki kandungan yang baik. Nah, berarti kalimat 1 dan 2 ini saling berhubungan. Di sini di kalimat 2 ada yang menyatakan pisang ini. Pisang ini itu merujuknya ke apa? Merujuk ke pisang kepok atau pisang yang sering dikonsumsi. Sekarang kalimat keempat. Kita masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memanfaatkan limbah kulit pisang tersebut. Nah, di sini menyatakan kulit pisang tersebut, ya. Nah, limbah kulit pisang tersebut. Artinya limbahnya itu yang berasal dari pisang kepok. Nah, kemudian kalimat berapa lagi? Kita lihat 7. Tepung kulit pisang juga bisa dimanfaatkan menjadi substitusi tepung terigu dalam pembuatan cupcake. Oke, di sini masih membahas tentang kulit pisang yang berasal dari pisang. Berarti dia masih berhubungan. Kemudian kalimat adalah makanan berukuran kecil yang biasa dijadikan camilan. Oke, kalau begitu, karena kita melihat langsung ke yang nomor 4 tadi, bahwa kalimat yang tidak padu atau kalimat yang sumbang adalah kalimat yang tidak saling berhubungan antar kalimat lain, berarti kita bisa lihat dia ada di kalimat 8. Kok tiba-tiba di kalimat 8? Karena di kalimat 8 dia langsung membahas tentang definisi dari cupcake. Sementara kalimat-kalimat lainnya itu semua berhubungan dengan pisang. Nah, sekarang kalau kita polakan, ya, nah, ingat predikatnya ini sudah pasti kata adalah. Kemudian subjeknya pasti subjek. Nah, makanan berukuran kecil yang biasa dijadikan camilan. Karena dia pakai predikat adalah, berarti semua yang ada di belakang ini menjadi pelengkap. Oke, secara subjek predikat dia benar dong.
Harusnya ini kalimat yang benar. Tanda titik oke di akhir kalimat. Kemudian kapital di awal kalimat. Oke, cupcake karena berasal dari bahasa Inggris. Harus dimiringkan atau bahasa asing ya. Ada di sini kita lihat ada kalimat berimbuhan. Oke, kalimat berimbuhannya juga benar. Kalau kita mulai dari awal dilihat dari subjek predikatnya duluan, ini sebenarnya kalimatnya efektif. Karena kalimat ini disambung dengan kalimat lainnya tidak efektif atau kalimat ini kalimat nomor 8 ya. Itu juga tiba-tiba kalimat tidak padu atau kalimat tidak heran dari subjek predikatnya duluan, tapi kalimat ini menyambung antara kalimat yang lain yang ada dalam yang sama. Sekarang kita soal nomor 2, kata penghubung yang dapat melengkapi kalimat ya. Ada kata tetapi, ada kata oleh karena itu, sehingga, dan, serta, akan tetapi. Coba kita lihat kasih kalimat 3. Titik-titik, kulit masih banyak dimanfaatkan dan cenderung hanya menjadi limbah. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada 2 yang bisa langsung kita eliminasi. Apa saja itu? Ada kata tetapi sama kata dan. Kenapa kok dieliminasi? Ingat ya, tetapi dan kata dan itu tidak boleh mengawali kalimat. Karena mereka konjungsi intrakalimat, jadi dia itu harus ada di tengah-tengah kalimat. Ya, kata penghubung ini sama artinya dengan konjungsi. Atau ada juga yang mengatakan kata hubungan atau kata penghubungan, itu sama saja ya. Nah, berarti pilihannya antara bravo oleh karena itu, sehingga, dan juga akan tetapi. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Salah satu jenis pisang yang paling sering dikonsumsi adalah pisang kepok. Selain memiliki rasa yang enak, pisang ini juga memiliki kandungan gizi yang baik. Titik-titik, kulitnya masih belum banyak dimanfaatkan dan cenderung hanya menjadi limbah. Kita masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memanfaatkan limbah kulit pisang tersebut. Oke, nah kalimat 1 dan 2 dia membahas tentang hal positif dari pisang. Tetapi di kalimat 3-nya kita melihat di sini ada hal negatif dari pisang, yaitu kulitnya yang tidak kita manfaatkan. Malah jadinya limbah. Nah, artinya kalimat 2 dan 3 itu ada pertentangan. Dia menentang yang sudah ada. Dari yang baik, kok tiba-tiba yang selanjutnya itu buruk. Nah, artinya kita yang dibutuhkan di sini adalah konjungsi pertentangan. Nah, sekarang kita lihat, oleh karena itu, apakah ini konjungsi pertentangan? Kan jawabannya bukan. Oleh karena itu, ini menjadi kesimpulan. Tidak mungkin dong tiba-tiba hal yang baik disimpulkan malah hal yang buruk, ya. Nah, kemudian ada kata sehingga, ya. Sehingga ini kan menyatakan sebab dan akibat. Oke. Kemudian yang terakhir kan kata akan tetapi. Tetapi ini juga menyatakan pertentangan. Oke. Nah, kita butuhnya konjungsi pertentangan, maka yang kita pilih adalah akan tetapi, ya. Nah, kenapa harus akan tetapi? Karena akan tetapi bisa diletakkan di awal kalimat. Oke, dia bisa mengawali kalimat. Berbeda sama kata tetapi, dia tidak boleh
mengawali kalimat. Kalau dan itu kira-kira ada yang tahu nggak? Ini penghubung apa? Ini penghubung untuk penambahan. Nah, ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah akan tetapi. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah konjungsi-konjungsi yang sering-sering muncul nih di dalam soal-soal. Tinggal adik-adik hafalkan saja. Dan ingat, untuk konjungsi yang berpasangan, ini tidak boleh berubah pasangannya. Karena sudah ketetapannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi soalnya. Inti dari kalimat 6, tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk mengganti tepung terigu karena keduanya sama-sama memiliki pati dan sudah memenuhi syarat SNI. Oke, dari kalimat panjang ini kita mau cari kira-kira intinya apa ya? Nah, apa itu inti kalimat? Bagaimana cara mencarinya? Nah, inti kalimat itu ada polanya, ya. Pola yang pertama, subjek dan predikat. Pola kedua, subjek, predikat, objek. Kalau kalimatnya pakai objek. Pola ketiga, ada subjek, predikat, dan pelengkap. Kalau kalimatnya pakai pelengkap. Nah, yang harus adik-adik ingat, semua jenis keterangan, mau keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, sebab akibat, apositif, dan semua keterangan-keterangan lain, serta bagian perluasan kalimat, itu tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Ya, ini paling penting ya, Dik. Tidak boleh ada keterangan atau bagian dari perluasan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu kalau kalimat itu punya perluasan? Ada dua hal yang bisa adik-adik tandai. Yang pertama, pakai kata yang. Yang kedua, dia pakai preposisi. Nah, preposisi ini kan kata depan. Kata depan itu ada di, ada ke, lalu dari, lalu kemudian ada kata pada, sama kata antara. Nah, ini semua preposisi. Bagaimana caranya kita lihat? Bagaimana cara mempolakannya? Kalau adik-adik sudah mempolakan sebuah kalimat itu subjek, misalnya ya, semua kata di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat itu akan sama-sama menjadi subjek juga. Nah, apakah hanya ada di dalam subjek saja? Tidak. Bisa juga berada di objek. Sama, semua kata di belakang kata yang di bagian objek mungkin sebelum masuk ke dalam keterangan, dia juga akan ikut sebagai objek. Ya. Sebenarnya perluasan juga bisa saja ada di keterangan, tapi kan tidak akan kita perhatikan karena kalau dia sudah keterangan, sudah jelas tidak akan masuk ke dalam inti kalimat. Kalau yang preposisi bagaimana? Sama saja dengan kata yang, dia itu bisa ada di subjek dan juga bisa ada di objek, ya. Nah, contohnya gimana? Misal saya mengatakan, anak yang memakai baju biru membawa misalnya pulpen. Nah, ingat ya bagaimana cara mempolakan kalimat. Yang pertama itu kan harus dicari predikatnya. Predikat itu dia bisa berupa kata kerja. Nah, masalahnya di sini ada dua nih kata kerja. Ada kata memakai sama ada kata membawa. Nah, sekarang kita pakaikan polanya. Siapa yang memakai? Anak yang. Loh, tidak mungkin dong, anak yang apa? Sekarang, kalau kita pakai kata membawa. Siapa yang membawa? Anak yang memakai baju biru. Oke, berarti kata membawa di sini bertindak sebagai predikat. Nah, ini ada kata anak. Pasti adik-adik akan mengatakan, ini subjeknya. Tapi ingat, di sini ada kata yang. Artinya,
semua kata di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat itu juga akan masuk sebagai subjek. Namanya subjek perluasan. Oke, yang terakhir kata pulpen kira-kira sebagai objek atau pelengkap? Sebagai objek. Membawa apa? Membawa pulpen. Nah, kira-kira seperti ini untuk kalimat perluasan, ya. Nah, sekarang di sini untuk peringatannya, semua jenis keterangan dan bagian perluasan tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Yang mana yang disebut dengan bagian perluasan dimulai dari kata yang. Dan semua kata yang berada di belakang kata yang sebelum masuk ke dalam predikat. Inilah yang disebut dengan bagian perluasan. Oke, nah dari bagian perluasan ini yang tidak boleh masuk. Berarti intinya hanya anak membawa pulpen. Nah, seperti itu ya. Kenapa anak membawa pulpen SPO? Nih ada. Dia pakai pola yang kedua. Nah, sekarang kita bisa nih jawab soal yang ini. Pertama, kita harus polakan dulu. Yang predikatnya. Kita cari ada kata kerja. Ada kata dapat dimanfaatkan, ada kata mengganti, ada kata memiliki, ada kata memenuhi. Nah, masih ingat dong, kalau dia diawali kata untuk, ya, berarti dia masuk ke dalam keterangan. Keterangan apa? Keterangan tujuan. Oke. Keterangan tujuannya sampai mana? Sampai ke sini. Kenapa? Ada kata karena. Ini juga keterangan. Keterangan apa? Keterangan sebab akibat. Keterangan sebab akibatnya bagaimana? Dari karena keduanya sama-sama memiliki pati dan sudah memenuhi syarat SNI. Ini semua adalah keterangan sebab akibat. Oke, kita sudah dapat ada keterangan tujuan, ada keterangan sebab akibat. Artinya, semua kata-kata ini tidak boleh ada di dalam inti kalimat karena mereka bagian dari keterangan. Ingat ya, semua jenis keterangan, semuanya tidak boleh masuk ke dalam inti kalimat. Berarti, tinggal kita lihat yang di atasnya. Tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan. Predikat kata kerjanya adalah dapat dimanfaatkan. Apa yang dapat dimanfaatkan? Tepung kulit pisang. Hanya subjek predikat saja, sesuai dengan pola yang pertama tadi. Artinya, jawabannya adalah delta. Ya. Kenapa alfa salah? Di sini ada kata untuk. Sudah jelas-jelas masuk ke dalam keterangan. Tepung kulit pisang dan terigu sama-sama memiliki pati. Terigu sampai pati ini adalah bagian dari keterangan. Jadi otomatis mereka juga tidak boleh masuk. Nah, kemudian sudah memenuhi syarat SNI. Sudah memenuhi syarat SNI ini juga bagian dari keterangan. Dia tidak boleh masuk. Tapi yang error, tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan. Benar, tapi yang jadi masalah memenuhi syarat SNI ini adalah keterangan. Jadi dia juga tidak tepat. Makanya jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah kulit pisang, baik segi ekonomis. Dapat ditambahkan setelah kalimat. Nah, kalau seperti ini, artinya kalimat sebelum dan kalimat setelahnya itu harus saling berhubungan. Nah, kita lihat dia bisa ditambah kalimat 2, 3, 4, 6, 7. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah kulit pisang dari segi ekonomis.
Kita lihat di teksnya. Kalau dia ditambahkan setelah kalimat 2. Selain memiliki rasa yang enak, pisang ini juga memiliki kandungan gizi yang baik. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah. Loh, terus tiba-tiba tetapi kulitnya. Loh, nah ini kan tidak mungkin. Jadi setelah kalimat 2 itu masih belum bisa ditambahkan. Setelah kalimat 3, kulitnya masih belum banyak dimanfaatkan dan cenderung hanya menjadi limbah. Hal ini akan meningkatkan tambah kulit pisang. Jadi limbah, terus tiba-tiba dapat meningkatkan nilai tambahnya kulit pisang kan tidak mungkin. Jadi tidak bisa juga setelah kalimat 3. Kalau misalnya kita masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memanfaatkan limbah kulit pisang tersebut. Hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kulit pisang. Oke, bisa saja. Kita simpan dulu. Tapi kalau kalimat 5, bisa nggak setelahnya? Oh, kalimat 6 ya. Setelah kalimat 6, tepung kulit pisang dapat dimanfaatkan untuk mengganti tepung terigu karena keduanya sama-sama memiliki pati dan sudah memenuhi syarat SNI. Hal ini dapat menjadikan nilai tambah pada kulit pisang. Simpan, masih bisa. Kita lihat lagi di kalimat 7. Tepung kulit pisang juga bisa dimanfaatkan menjadi substitusi tepung terigu dalam pembuatan cupcake. Oke, masih bisa juga. Berarti pilihannya antara kalimat 6 dan 4, 6, dan 7. Nah, yang jadi masalah, 6 dan 7 ini sama-sama masuk ke dalam pembuatan suatu bahan. Artinya kalau bisa ditambahkan setelah 6, harusnya bisa ditambahkan setelah 7. Berarti yang paling tepat dia itu bisa ditambahkan setelah kalimat 4. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Ingat ya, setiap kalimat di dalam paragraf itu harus saling berkaitan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Arti kata substitusi pada bacaan di kalimat 8. Apa itu substitusi? Cupcake. Mohon maaf. Kalimat 7 ya. Tepung kulit pisang juga bisa dimanfaatkan menjadi substitusi tepung terigu dalam pembuatan cupcake. Oke, menjadi substitusi tepung terigu. Oke, mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu bahwa kata substitusi itu kan artinya mengganti. Nah, sekarang kita cari yang mana yang kata mengganti. Mengganti itu ada di alfa sama bravo. Kalau alfa mengganti sebagian bahan tertentu dengan bahan lain. Oke, bisa saja maksud dari teksnya tadi, sebagian dari tepung terigu kita ganti dengan tepung kulit pisang. Misalnya butuh 100 gram tepung terigu, tapi setengahnya kita ganti dengan tepung pisang. Tapi kalau bravo, mengganti jumlah komposisi dan takaran bahan. Oh, ini tidak bisa. Kalau yang dibutuhkan misalnya 100 gram, lalu kita ganti hanya mungkin 50 gram. Terus bahan-bahan yang lainnya tidak diganti. Wah, ini kan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sebenarnya substitusi di dalam teks itu adalah mengganti sebagian bahan tertentu dengan bahan lain. Kalau menambahkan sudah jelas salah, karena substitusi itu kan artinya mengganti. Mengurangi juga sudah jelas salah, lebih-lebih mengubah. Ya, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita harus mengurutkan kalimat nih. Oke, kita sudah dikasih. Yang pertama itu entah 1, 2 atau 1, 3. Coba kita lihat. Kalimat 1. Para pakar lingkungan menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi pencemaran. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik perlu terus ditingkatkan. Loh, kok tiba-tiba kesimpulan? Jadi otomatis kalimat 2 tidak bisa berada setelah kalimat 1. Jadi alfa dan bravo sudah pasti salah. Nah,
Kalau begitu, coba kita lihat setelah kalimat 3. Para pakar lingkungan menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi pencemaran. Banyak penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Oke, kita lihat ada setelah kalimat 4. Saat ini, berbagai program dan kampanye telah dilakukan untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik. Oke, masih nyambung, tapi coba kita lihat kalau dari kalimat 3 ke kalimat 2. Banyak penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Oleh karena itu, kok tiba-tiba jadi kesimpulan lagi? Jadi otomatis error ini salah, ya. Nah, sekarang pilihannya antara 13425 atau 52. Nah, ini kan sudah jelas, kalimat 2 itu kan dia berupa kesimpulan, berarti dia harus berada di akhir. Makanya jawaban paling tepat adalah delta. Nah, sekarang kalau kita urutkan pembacaannya. Para pakar lingkungan menekankan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai untuk mengurangi pencemaran. Kalimat 3. Banyak penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari laut dan membahayakan ekosistem. Oke, kalimat 4. Saat ini berbagai program dan kampanye telah dilakukan untuk mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik. Kalimat 5. Selain itu, mendaur ulang sampah juga menjadi satu langkah efektif dalam mengurangi dampak sampah plastik. Oke, kalimat 4 dan 5 ini saling berkaitan, ya. Dia saling melanjutkan. Kemudian ditutup dengan kalimat 2. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik perlu terus ditingkatkan. Jadi jawabannya adalah delta A. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini kita diberikan bacaan baru tentang orang yang membawa kapal, ya. Oke, ada yang bercita-cita untuk membawa kapal suatu hari nanti? Sekarang kita lihat soalnya. Wah, kita langsung dihadapkan. Kata bercetak tebal yang salah, artinya dia tidak sesuai dengan KBBI. Atau kata itu tidak baku. Kita lihat apa aja ya kata yang salah. Nah, ada kata kapal, proses, pelayar, dan kekuasaan. Oke, kira-kira menurut adik-adik yang mana ya jawaban yang benar? Kok kayaknya benar semua? Ini kan biasa ya kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini sumber dari KBBI. Kita lihat. Yang pertama kata nahkoda. Wah, ternyata kata nahkoda itu tidak baku. Yang baku adalah nakoda. Nah, ini yang bakunya, ya. Yang tidak bakunya itu nakoda. Berarti jawabannya di kalimat 1. Oke, adik-adik, kalau adik-adik menggunakan KBBI, ya, perhatikan baik-baik. Apalagi kalau adik-adik pakainya KBBI yang manual alias KBBI buku. Kalau pakai KBBI buku, adik-adik harus tahu kata dasar dari kata yang adik cari. Karena kata berimbuhan tidak ada di dalam KBBI buku, ya. Kecuali adik-adik pakainya, ya. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini ada kata perbedaan. Perbedaan. Nah, di sini ada kata beda. Artinya ini adalah kata dasarnya. Dia dapat imbuhan per sama an. Begitu pula dengan kata kekuasaan. Dia itu berasal dari kata yang mendapat imbuhan ke sama an. Nah, yang harus adik-adik pahami untuk kata baku yang paling penting dia itu terdaftar di dalam KBBI, ya. Karena kalau tidak terdaftar, apalagi kalau adik-adik pakai KBBI yang buku, artinya kan dia tidak baku. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berimbuhan? Nah, tidak semua kata berimbuhan itu ada dalam KBBI. Jadi adik-adik harus tahu kapan imbuhan apa memakai kata dengan huruf depannya yang mana, ya. Nah, jadi sudah jelas ya, jawaban di soal ini ada di kalimat nakoda. Oke. Masih sering bilang
Koda? Tanah koda itu sebenarnya kata yang diucapkan hari-hari, bukan nakoda. Mungkin orang lebih nyaman menyebutkan dengan kata nakoda, tapi itu adalah nakoda. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Siapa yang berada di atas kapal harus tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Di kalimat 6 dapat diperbaiki. Soal seperti ini sudah sering muncul di dalam BK. Entah untuk mengganti kata, menghilangkan kata, atau bahkan menambahkan kata. Ya. Tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Oke. Nah, di sini ada perbedaan ketika kita memakai siapapun sama kata semua. Siapapun itu kan biasanya merujuk kepada makhluk hidup. Di sini pastinya penumpang atau mungkin awak kapalnya, ya. Berarti mereka harus patuh pada si nakodanya. Sekarang, kalau kita ganti menjadi kata semua, arti barang-barang mati juga harus patuh dong sama nakoda. Kan tidak mungkin. Pasti itu langsung berbeda. Menghilang kapal, kapal harus tunduk. Ini juga salah. Kemudian, menghilangkan kata banyak belum perintah-perintah. Siapapun yang harus tunduk, harus patuhi. Oke, ini kita lihat kata banyak. Lalu ada kata perintah-perintah, artinya pilih mau kita perintah-perintah atau mau pakai kata artinya sama. Dan menjadi keborosan sebuah kalimat, ya. Oke, bisa jadi kan kata mereka sebelum kata terus. Coba kita lihat. Siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang mereka harus patuhi. Oke, ini juga masih salah. Ada dalam kata dipatuhi. Oke, patuh taat ini kan sebenarnya bersinonim ya. Jadi paling tepat ada menghilang perintah-perintah. Supaya kali ini menjadi efektif dan tidak boros. Kita lihat soal berikutnya. Judul yang tepat untuk teks di atas. Nah, sekarang mulai masuk ke dalam judul. Sebelum apa sih judul? Nah, di sini ada tema, topik, dan judul. Adik harus tahu dulu apa sih. Yang pertama, itu simpelnya adalah landasan dari pencipta suatu teks. Nah, itu luas. Atau umum, dia yang tinggi, ya, bisa dikembangkan. Karena dia umum, makanya bisa dikembangkan di sebuah paragraf. Biasanya kata-kata di paling itu mungkin dari kan umum. Ya, nah, kemudian dari kata kelas ini bisa kembang, mungkin
menyatakan kenapa kelas ini arahnya dikasih nama kelas. Atau mungkin bisa kelas-kelas berada di sekolah. Banyak makanya dia disebut dengan hal yang umum karena bisa dikembangkan. Dan itu menjadi landasan tercipta sebuah, kemudian turun ke bawahnya. Topik. Nah, topik adalah para 1, 2, 3 di yang sama, dia itu tidak mungkin topik dapat pas berbeda dengan topik kedua. Begitu pula dengan para selanjutnya. Loh, kenapa harus beda? Ya kalau sama pembahasannya, kenapa kita harus buat paragraf disatukan saja? Dan yang terakhir itu judul. Judul itu kepala teks yang dapat menggambarkan keseluruhan isinya. Simpelnya seperti ini. Membaca judul di kepala itu sudah tergambar, oh pasti dia akan bahas apa, dan apa. Nah, sekarang kita lihat judul yang tepat untuk teks di atas. Nah, kalau kita lihat dari teksnya, ini kan tentang nakoda dan WW-nya, atau mungkin tanggung jawabnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di pilihan jawabannya, Alfa, kehidupan di atas kapal laut. Ini hal yang terlalu luas dan bahkan tidak nyambung dengan teksnya. Di sini hanya khusus membahas tentang si nakodanya, bukan kehidupan yang terjadi di atas kapal laut. Otomatis apa? Salah. Bravo, tanggung jawab dan wewenang seorang nakoda kapal. Oke, bisa saja karena memang teks ini dari awal sampai akhir membahas tentang apa sih tanggung jawabnya seorang nakoda. Charlie, keselamatan pelayaran di laut lepas. Nah, ini sudah jelas-jelas salah ya adik-adik karena kita tidak membahas tentang keselamatan pelayaran. Kemudian, perintah dan aturan dalam dunia pelayaran. Ini juga judul yang terlalu luas, bahkan tidak spesifik dengan apa yang kita bahas teksnya. Terakhir, tantangan cuaca dalam profesi nakoda. Oke, bahkan dari tadi dalam teksnya kita tidak membahas tentang cuaca. Jadi, jawaban yang benar adalah Alfa. Jawaban yang benar adalah bravo. Tanggung jawab dan wewenang seorang nakoda kapal. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Penggunaan tanda koma yang tidak berada pada kalimat. Oke, adik-adik pasti masih ingat ya, penggunaan tanda koma. Ini adalah penggunaan tanda koma yang perlu adik-adik ingat baik-baik. Yang pertama dan yang paling utama, dia itu digunakan untuk perincian. Minimal perinciannya ada 3. Contoh kalimatnya saya katakan, ibu membeli ayam, sapi, dan ikan. Nah, ada 3 unsur ini, berarti 3-tiganya akan ada tanda komanya. Kemudian, sebelum kata melainkan, tetapi, sedangkan, yaitu, yakni, bahkan, kecuali, sementara, seperti. Maksudnya apa? Berarti ada kalimat dulu, tanda koma, baru kata, misalnya, tetapi. Nah, kemudian lanjut lagi deh apa kalimatnya. Jadi bukan tetapinya dulu, baru tanda koma. Ini salah ya. Yang benar itu koma dulu, baru tetapi. Nomor 3 itu kebalikan dari nomor 2. Nah, biasanya ini digunakan di kesimpulan ya. Ada kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, maka dari itu. Kemudian ada konjungsi pertentangan, ada kata namun, akan tetapi, kemudian ada artinya, sebelumnya, dan selain itu. Nah, ini sama juga. Jadi dia ada kalimat, misalnya tanda titik, lalu kata jadi, tanda komanya di sini, lalu lanjut kalimatnya apa. Ya, jadi dia kebalikan dari nomor 2. Kalau nomor 2 itu tanda komanya dulu, baru katanya apa.
Nah, tidak didahului atau diakhiri dengan tanda koma. Biasanya ini ada di tengah-tengah kalimat. Kata agar, karena, maka, jika, sehingga, sampai, ya. Kemudian ketika keterangan mendahului subjek. Biasanya kan kita kenalnya SPOK. Tapi ketika dia berubah menjadi KSPO, nah, sebelum subjek, setelah keterangan, itu wajib ada tanda koma. Yang terakhir adalah keterangan aposisi, yang biasanya sih ada di tengah-tengah kalimat. Dia tipikalnya seperti ini, diapit oleh 2 tanda koma. Di tengah-tengahnya ini adalah aposisi. Dia itu bisa dihilangkan dan tidak mengubah isi dari teksnya. Nah, sekarang kita lihat penggunaan tanda koma yang tidak tepat. Ada di kalimat 1. Ada di kalimat 1, 2, 4, 5, dan 7. Oke. Bekerja sebagai nakoda kapal, pemegang komando di kapal tentu menjadi hal yang tidak mudah karena memiliki tugas dan tanggung jawab besar. Oke, di sini ada 2 tanda koma. Artinya dia keterangan aposisi. Dia bisa dihilangkan. Benar dong, karena kan aposisi memang diapit dengan 2 tanda koma. Sekarang kita lihat kalimat 2. Secara umum, tugasnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan isinya. Nah, ada tanda koma di sini. Oke, ini juga tidak masalah karena dia bisa berubah menjadi keterangan. Oke. Kemudian kalimat 4. Secara ringkas, tanggung jawabnya adalah melengkapi kapal dengan sempurna, mengawaki kapal secara layak sesuai prosedur, membuat kapal layak laut atau seaworthy, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya, dan mematuhi perintah penguasa kapal. Oke, ini ada banyak tanda koma. Oke, yang pertama ada tanda koma secara ringkas. Oke, ini nggak ada masalah, sama kasusnya seperti yang nomor 2. Kemudian tanda koma banyak ini kan berupa perincian ya. Kenapa bisa dibilang perincian? Ini ada kata dan. Nah, jadi memang dia wajib ada tanda koma, termasuk sebelum kata dan. Coba kita lihat di kalimat 4. Oh, kalimat 4 benar ya. Kalimat 5. Posisi ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di atas kapal. Lah, tidak ada tanda komanya. Nah, kalimat 7. Tantangan yang lain yang harus dihadapi adalah menerima semua perbedaan yang dimiliki setiap orang dan awaknya. Ada tanda koma sebelum kata karena. Tadi kan tidak boleh ya. Artinya ini salah. Berarti jawabannya ada di kalimat 7. Ya. Oke adik-adik, itulah soal-soal dari PBM hari ini. Semoga membantu ya. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.